Ya, sahabat, sepertinya udah lama banget ya nggak bikin video. Nih kita coba iseng-iseng bikin video, kayaknya lagi viral banget ya, lagi in banget, lagi hit banget. Melakukan instalasi Windows 11. Kita coba apakah kita bisa melakukan instalasi Windows 11 atau tidak. Letter aja ya, kita pakai VMware, Windows, oke, Windows 10.64, kita next. Kita coba kasih Windows 11. Jangan di OneDrive ya. Jangan di OneDrive ya. Nggak ada. VMware. Next. Oke. Oke. Kayaknya salah ini. Kayaknya salah ini. Oh enggak, udah. Oke, kita kasih memori 4 biar agak kenceng. Prosesornya 2. Oke, siap. USB-nya, kok USB. Installernya kita kasih ke ya. Ini harusnya Windows 11 harusnya ya. Saya belum nyoba juga. Kita coba run. Press any key. Oke. Oke, kita kasih Indonesia. Kita next. Oke, I don't have. Wah ya, Windows 11. Kita coba yang Pro. Date modified. Kita pakai ini aja. Oke ya, kita pakai ini. Kita next. Secara umum proses instalasinya sama seperti Windows 10 ya. Kayaknya dari mulai Windows 7 kayaknya ya model instalasi Windows kayak gini. Kayaknya sih. Aku sih lupa. Kan saya tidak ingat. Menurut kabar cerita dari yang saya lihat di YouTube, Windows 11 itu ya user interface-nya itu kayak apa ya? Transparannya itu udah kayak macOS ya. Terus katanya menu apa kok menu Windows Windows key-nya itu tombol Windows-nya itu ada di tengah kayak gitu. Ya kita coba. Terus katanya untuk Maximize-nya itu bisa di set mau di apa monitornya itu mau dibagi ke 2 aplikasi, 4 aplikasi atau macam-macam kayak gitu. Terus perubahan-perubahannya apa ya? Kayaknya GUI-nya ya, user interface-nya udah berubah-berubah, banyak yang berubah. Tetapi ya namanya Windows ya Windows kayak gitu aja lah kayaknya ya. Ya kita coba. Kita coba apakah bagus atau tidak. Kalau bagus ya mungkin nanti pakai. Kalau enggak bagus ya kalau enggak bagus ya suatu ketika pasti pakai. Windows kan sukanya kayak gitu. Microsoft sukanya gitu, memaksakan penggunanya untuk apa ya? Beralih ke OS-nya yang lebih baru. Kayak gitu.
BTW ini bener-bener udah lama banget ya aku nggak bikin video. Sibuk banget, sibuk banget. Banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ayolah cepet lah, aku males ngedit-ngedit ini. Pengennya langsung render kirim ke YouTube. Ayolah. Oke, 100% installing fitur, installing update. Oke. Installing update. Jadi kalau dari beberapa blog yang saya baca, konon kabarnya Windows 11 ini akan rilis dalam waktu dekat ya, mungkin sebulanan lagi lah, mungkin apa nggak sampai sebulan ya. Beberapa blog itu mengatakan bahwa mungkin akhir bulan ini atau mungkin bulan depan Windows 11 itu udah rilis. Cuman yang agak beda mungkin dengan Windows 10 dulu ya. Saya termasuk orang yang mendapatkan kesempatan waktu itu menjadi tester betanya Windows 10 waktu itu. Jadi waktu itu Windows 10 kayak apa ya? Kayak pengguna itu dikasih kesempatan untuk ngetes. Dan seperti dalam tanda kutip dipaksa untuk pindah ke Windows 10 sampai awal-awal dulu itu kayak semacam Windows 10 itu digratiskan dulu, kayak perasaannya kayak gitu awal-awal dulu. Sampai akhirnya ya tetap bayar lagi ya. Tetap bayar lagi. Cuman ya Windows 10 itu menurut saya sekarang udah enak, maksudnya enak dalam artian gini. Ketika kita beli laptop ya utamanya, bukan beli PC, banyak laptop murah hari ini itu yang udah bundle dengan Windows 10 walaupun home ya. Ini punya saya juga ROG Home, bukan profesional. Artinya kita enak aja udah kayak gitu loh, tidak perlu khawatir tentang pembajakan dan sebagainya, karena secara langsung, secara defaultnya itu udah include ketika kita beli laptop. Jadi ketika kita instalasi pakai installernya langsung dari Microsoft itu dia langsung otomatis activate kalau terkoneksi ke internet. Jadi ya menurut saya relatif murah ya sekarang, nggak kayak dulu yang beli Windows itu bisa sampai juta-juta ya. Ya sekarang juta sih, profesional kalau nggak salah di angka 2,7 juta kalau nggak salah ya. Tetapi kan apa sih yang membedakan profesional sama home? Kalau buat kita lah ya enggak. Kecuali kalau kamu programmer yang butuh virtualisasi, butuh debugging dan sebagainya, itu mungkin profesional diperlukan. Saya aja nggak pakai profesional, pakai home. Udah cukup buat saya. Home ya banyak yang include lah. Sekarang juga kalau pakai Office ya juga murah ya, pakai Office 365 per bulan itu cuman bayar 100.000 kalau nggak salah saya. Udah dapat 1 tera, bisa dipakai sampai dengan 5 device, bisa di Android ya. Jadi saya pakai 365 itu berarti di laptop 1, di PC di rumah 1, di HP Android sama di tablet. Jadi enak, bisa apa ya, umpamanya kita bikin dokumen di laptop gitu ya. Terus suatu ketika sore-sore udah pulang dari kantor kok
kayaknya ada yang salah atau ada yang kurang, kita bisa buka dari tablet atau dari ini apa namanya, dari handphone, kita review lagi. Itu enak sih buat saya. Jadi ya relatif murah lah. Kita punya 1 tera, dapat Microsoft Office, bayar cuma 100.000 sebulan. Enak sih, menurut saya enak sih. Ini kok lama, ayolah. Aku males ngedit iki. Udah pengen pulang ini. Aduh, kenapa lama kamu? Yo, cepat yuk. Jadi saya baru ingat, bukan baru ingat, saya ingat bahwa dulu kita itu sering bercandaan ya dari sebuah kata-kata dari seorang menteri ya. Internet cepat itu buat apa, katanya seperti itu. Sekarang internet murah, bisa dikatakan murah banget, cepet, terus buat apa? Yaitu tadi seperti tadi saya bilang ya. Sekarang cukup dengan 100.000 aja saya udah dapatkan fasilitas Microsoft Office yang dulu mungkin harus beli jutaan rupiah ya, udah gitu belinya susah, hanya softwarenya aja dan sebagainya. Jadi ketika semua itu sudah sekarang istilahnya cloud ya, komputerisasi awan. Oke, kita masuk dulu ke proses instalasinya. Oke, kita pilih Indonesia ya. Ini ada, ya beneran kayak macOS ya. macOS juga waktu proses instalasinya, post install juga keluar kayak gini ya. Yang welcome kayak gitu. Mirip-mirip banget sih. Jadi ininya juga ya, apa, interface-nya lah ya. Skip. Jadi ada ron apa ya? Ron itu bahasanya itu ron kalau nggak salah ini ya. Kalau di form sih, kalau programmer development itu kalau yang kayak gini namanya ron. Jadi ya kayak gitulah. Di saat laptop sekarang bentuknya kotak, user interface-nya malah jadi melengkung kayak gini. Oke, lanjut ya. Internet cepat buat apa ya? Sekarang ketika komputerisasi awan sudah gampang diakses dengan internet kecepatan tinggi, para vendor teknologi ya, para pembuat teknologi itu akhirnya punya kesempatan untuk bisa menjangkau konsumen yang lebih jauh. Akhirnya ketika konsumen bisa terjangkau lebih jauh, lebih banyak, akhirnya mereka kan bisa menurunkan harganya karena penggunanya itu semakin banyak. Kita pilih personal use saja ya. Itu ya mungkin yang menyebabkan banyak servicing ya hari ini itu lebih murah. Send in option, offline account aja lah ya.
Sign in and create account, enjoy limited experience. Limited experience aja lah. Your name. Password nggak usah. Just privasi oke lah ya, standar aja ini ya. Standar aja. Jadi yang saya lihat dari beberapa video YouTube yang membahas tentang Windows 11, sepertinya Windows 11 ini user interface-nya memang benar-benar udah didesain untuk jalan di device yang menggunakan touch ya, menggunakan tangan finger ya, touching ya. Didesain untuk efektif, maksimal untuk digunakan di device-device yang touchscreen lah, sepertinya seperti itu. Ya sebenarnya Windows 10 juga udah didesain untuk seperti itu. Itu kenapa ikonnya kotak-kotak, terus di bagian sininya lebar kayak gini kan biar gampang di tap pakai jari. Cuman yang ini kayaknya yang Windows 11 itu lebih dioptimisasi lagi untuk bisa berjalan dengan model penggunaan menggunakan sentuhan ya, sentuhan jari. Sepertinya seperti itu sih. Ayo, selesailah. Masa lama sekali. Good things coming your way, don't turn off. Good things coming your way. Almost there. Oke ya. Bagus banget ya. Interface-nya kayak halus banget itu loh. Interface-nya kayak halus banget. Just display setting. Langsung download ya. Download update ya. Personalize. Sepertinya standar-standar aja ya, nggak ada yang beda-beda. Standar. Unit activate before you person. Mana bisa diaktifasi, Bambang? Ya. Mana bisa diaktifasi? Kan nggak ada serialnya. Halus sih. Ininya apa namanya? Grafiknya bagus. Halus, smooth. Ininya jadi di tengah ya.
Cuman aku bingung, bentar ya. Kita coba. Maksudnya biasanya kan taskbar apa ini ikon-ikon kan ke sini ya kalau di Windows biasanya ya. Kalau mana yang tidak masuk ke itu kan ada di sini ya. Ini maksudnya yang ini ikonnya jadi bagus ya. Maksudnya adalah ketika ini ada PixArt, udah ada Twitter segala. Oh, dia mah download Photoshop Element. Ini memang di apa namanya? Memang didesain itu untuk bisa apa namanya digunakan yaitu ya kayak device yang dipakai setiap waktu kayak gitu loh. Saya cuman ini penasaran, umpamanya kita buka aplikasi yang tidak ada di dalam sini, dia itu mau kemana gitu loh. Ikonnya itu mau di mana? Oh, dia ke sini terus dia ke sana ya. Coba kita close. Oh, iya. Gitu. Kita close. Oh, kalau ini ya jadi dia semakin ke tengah kalau kita buka aplikasi lain, dia nanti ke pinggir. Nah, cuman gerakannya kurang halus ya menurutku ya. Apa karena VGA-nya ini ya belum keinstall ya. Ini untuk search. Kita coba ya. Oke. Ini untuk widget task view. Oh, gitu. Ini bisa new desktop dan sebagainya ya. Nih, ketika kita katakanlah dari desktop ini kita main game, di desktop ini kita kerja, kalau bosnya datang pindah. Bosnya kita main game, bosnya datang kita pindah ke sini. Kayak gitu sih, nge-cheat itu kayak gitu. Ini adalah ini apa tadi? Widget. Oh, ini harus login ya, harus sign in untuk bisa ngecek widgetnya. Aku penasaran yang itu, yang maximize-nya. Ini ya. Oke. Ini harus diklik agak lama. Diklik agak lama, dia nanti baru keluar. Nah, ini baru dipilih. Gimana sih? Lah, kok nggak enak dipakai? Pokoknya gitu ya. Ini ikon-ikonnya juga baru. OneDrive. Oke, sepertinya seperti itu. Ini kayaknya menjanjikan ya, Windows 11. Sepertinya menjanjikan, tinggal stabilitasnya kayak apa ya, mungkin nggak mungkin dalam waktu dekat pakai lah ya. Nggak mungkin, karena biasanya kalau teknologi baru keluar itu pasti masih banyak bugnya. Oh ya, sebagai informasi ya, saya baca beberapa berita, itu kalau CMD. Kalau kita pakai Linux kan biasanya pakai Ubuntu ya. Kan kita biasa pakai apt install katakanlah Apache. Nah, di Windows itu mereka juga katanya lagi Wingate, namanya itu Wingate. Posisinya sama, Wingate install kayak gitu Apache. Seperti itu. Jadi Windows itu pengen penggunanya itu tidak perlu masuk ke website-websitenya si penyedia softwarenya. Katakanlah kita mau install Firefox, maka mungkin tinggal Wingate install Firefox kayak gitu ya, atau Cheharum kayak gitu, Chrome. Tapi sebenarnya menurut saya itu nggak perlu sih pakai Wingate kalau memang seperti itu ya. Kecuali memang untuk server ya, untuk server yang nggak perlu install GUI. Menurutku tinggal Windows Store-nya itu di aplikasi-aplikasinya itu dilengkapi kayak gitu loh. Hanya kita coba ya. Cheharum ada nggak? Nggak ada kan? Cheharum nggak ada. Umpamanya Firefox coba.
nggak ada dia. Ya, maksudnya nggak usah sih pakai Wingate, kalau kata saya sih tinggal masukkan aja aplikasi-aplikasi yang banyak di Windows Store sini. Jadi orang udah tidak perlu apa? Tidak perlu mendownload dari si websitenya aplikasinya lagi sih. Nggak usah yang Wingate aneh-aneh kayak gitulah. Oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.